سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini. Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ilmiah versi Pak Gembul. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman? Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Oh, berarti dari awal kita sudah berbeda metode ilmiah berarti ya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya Ali Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asyakran misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang yang hidup di zaman itu. Mau nggak mau baca tulisan, mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau. Coba ilmiahkan kepada saya, bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat, Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Seumpamanya kita bertanya gini, mana tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu. Yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru, di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah? Ada. Contoh, contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata, itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya, dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek, coba seperti apa? Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau mau mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini, bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten? Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi, karena aktivitas saya pribadi
diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, ateis, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini Ustadz, tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kali Al-Fakir pikirkan adalah, loh berarti guru-guru saya salah semua. Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para Sadaba Alawi seperti Kiai Haji Maimun Zubair, seperti Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, seperti Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, atau Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Mannan At-Termasi, atau kita banyak sekali yang mengakui para Sadaba Alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, allamah. Salah satu kitab yang beliau tulis yang dipelajari seluruh pesantren adalah Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Beliau mengakui Sadaba Alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis karya membatalkan nasabah Alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan, ini kitabnya. Berikan saya waktu 1 minggu untuk mempelajari kitab ini. Setelah 1 minggu, insya Allah Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata setelah waktu 1 minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan di awal-awal, ketika si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat, maka di sanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Karena tidak ada para ulama yang mengatakan ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Hadithiyah atau Fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Seperti itu, tidak ada. Para ulama sudah tawakuf. Kita secara ilmiah, antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti amir yang akan memberikan semacam tahdzir, semacam takzir kepada si pengaku. Ulama sudah diam, tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semua para ulama, Al-Hafidh As-Suyuti kurang alim bagaimana ketika menerangkan tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Imam Ibnu Hajar tidak bisa dibuktikan, maka masuk pada istilah apa? Masyhurun nasab. Kalau ada orang seumpama masyhur di kalangan umum sebagai nasab Rasulullah, nasabnya sambung kepada Rasulullah, tapi tidak diketahui secara syariat, secara mathabata syar'an, maka berarti nasabnya adalah masyhurun nasab wa majhul fi ilmin nasab. Nasabnya memang masyhur tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan nasabnya masyhur tapi ini harus diteliti, harus dihujat, wah, tidak ada. Tidak ada keterangan ulama seperti itu. Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam fi ikhtilatin nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian.